Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss Nora harapkan kamu tetap sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat meskipun hari ini kita masih belajarnya dari rumah. Oke, langsung saja kita akan masuk pembelajaran yang ke-6 hari ini ya, halaman 32. Kita lihat sama-sama ya. Kelangkaan bahan bakar minyak. Berita kelangkaan bahan bakar minyak atau yang sering disebut dengan BBM tentu pernah kita dengar. Kita menyaksikannya melalui berita di televisi atau membaca di koran. Saat terjadi kelangkaan, maka akan tampak banyak orang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum atau disebut juga dengan SPBU. Mereka mengantri untuk mendapatkan BBM bagi kendaraan mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan gas LPG. Gas LPG banyak digunakan untuk memasak. Kelangkaan gas LPG akan menyusahkan ibu rumah tangga untuk menyiapkan makanan di rumah. Kelangkaan BBM dan gas LPG disebabkan oleh banyak hal. Namun, salah satu penyebab utamanya adalah ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kelangkaan BBM dan gas LPG merupakan pertanda dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Sebagai penduduk bumi, kita hendaknya melakukan berbagai langkah penghematan agar sumber energi dapat lestari sepanjang masa. Ya, mungkin kamu pernah dengar ya atau pernah lihat di televisi. Ada yang namanya kelangkaan BBM di satu daerah atau di satu tempat. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka orang akan berbondong-bondong atau orang akan ramai-ramai mengantri di SPBU untuk membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan mobil atau motor mereka ya. Nah, kelangkaan bukan hanya terjadi pada BBM saja, tapi juga pada gas LPG. Nah, kalau gas LPG sudah langka, maka yang paling pertama sekali yang paling panik adalah biasanya adalah ibu-ibu. Ya, mama-mama kita yang ada di rumah. Kenapa? Kalau misalnya terjadi kelangkaan gas LPG, maka nanti akan sulit untuk orang tua atau mama kita untuk memasak, menyiapkan makanan. Yang ada nanti kitanya, "Ma, kapan sih aku makan? Aku lapar." Nah, yang ada nanti kita yang akan jadi membuat tambah panik mama kita ya, karena tidak orang tua kita atau mama kita jadi kesulitan untuk menyiapkan makanan di rumah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya sumber energi ini tadi, BBM ini ya, atau gas LPG ini tetap bisa ada ya, tidak terjadi kelangkaan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menghemat energi ya. Kita harus hemat BBM, kita harus menghemat juga dengan gas ya. Atau kita bisa mencari alternatif lain, sumber-sumber energi yang lain yang bisa kita gunakan ya. Bisa aja dari air, dari udara, dari angin, bisa dimanfaatkan sebagai alternatif untuk kita manfaatkan agar kita tidak hanya terfokus pada sumber energi bahan bakar fosil ini ya. Oke, kita sama-sama jawab halaman 32, tapi ini kayaknya kita kerjakannya di buku PS saja karena mungkin tidak muat kalau dikerjakan di sini ya. Oke, nomor 1, apa yang terjadi bila terjadi kelangkaan BBM? Nah, tadi ada di paragraf yang pertama. Jawabannya adalah akan tampak banyak orang mengantri di SPBU. Akan tampak banyak orang mengantri di SPBU. Ya, itu yang terjadi. Kalau misalnya terjadi kelangkaan BBM, orang-orang akan berbondong-bondong, akan banyak orang mengantri di SPBU ya. Yang kedua, siapa yang pertama merasa
merasakan akibat dari kelangkaan gas LPG? Jawabannya, iya, biasanya yang paling pertama merasakan akibat itu adalah ibu rumah tangga. Oke, yang ketiga, mengapa bisa terjadi kelangkaan BBM dan gas LPG? Jawabannya adalah, mengapa bisa terjadi kelangkaan? Karena ketersediaan BBM dan gas LPG tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya, Miss Nora ulang ya. Karena ketersediaan BBM dan gas LPG tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Ya. Nomor 3 itu jawabannya ada di paragraf yang ketiga. Nomor 4, pertanda apakah terjadinya peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Pertanda apa? Pertanda dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Ada di paragraf yang keempat. Pertanda dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Udah? Nomor 5, bagaimana kita menyikapi peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Ya, tentunya kita sama-sama sudah tahu ya, apa yang harus kita lakukan, yaitu menghemat bahan bakar minyak dan gas LPG atau BBM. Dengan menghemat bahan bakar minyak atau dengan menghemat BBM dan gas LPG. Udah? Kalau di situ sudah, kalau di halaman 32 sudah, maka kita lanjut ke halaman 34. Ini pelajaran PKN yang ayo belajarnya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber energi. Anak-anak, orang dewasa, maupun orang lanjut usia berhak menikmati manfaat dari sumber energi. Saat belajar, anak-anak mendapatkan penerangan. Orang dewasa bisa memperoleh bahan bakar untuk kendaraan dengan harga terjangkau. Orang lanjut usia dapat menikmati beraneka masakan kegemarannya. Masih banyak lagi manfaat yang dapat diperoleh. Namun, hak memanfaatkan sumber energi muncul setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber energi. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, ingat ya, yang perlu kamu ingat adalah sebelum kita menerima hak, maka kita harus melakukan kewajiban-kewajiban dulu. Nah, kewajiban-kewajiban ini yang ada di halaman 34 ini adalah kewajiban-kewajiban untuk sebelum kita memanfaatkan sumber energi. Ya, ini kewajiban-kewajibannya. Setelah kita melaksanakan ini, kewajiban-kewajiban ini, maka kita berhak untuk menerima hak. Oke? Sampai di sini jelas ya? Kita lanjut, ayo mencari tahu itu kita skip. Kita lanjut ke yang halaman 35. Ayo berlatih. Nah, kita diminta untuk melengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nomor 1, setiap titik-titik memiliki hak akan sumber energi. Jawabannya benar, warga negara. Nomor 1, warga negara. Yang kedua, titik-titik yang sering kita manfaatkan adalah BBM, gas, dan listrik. Nomor 2 adalah sumber energi. Ya, benar ya. Nomor 3, kita hendaknya melaksanakan titik-titik terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Nomor 3 jawabannya kewajiban. Oke, nomor 4, kita menjaga kelestarian sumber energi merupakan tanggung jawab bersama.
Oke. Nomor 5, sumber energi titik-titik bermanfaat untuk menggantikan bahan bakar fosil. Ya, nomor 5 jawabannya alternatif. Oke. Sudah? Kalau begitu kita lanjut ke halaman 36. Nah, ini tentang jam ya. Ayo berlatih, kita langsung aja ya ke halaman 36. Ini PR kamu di rumah ya. Nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang untuk nomor 1 itu kamu membuat di situ kan sudah diketahui pukulnya. Pukul 7, pukul 14, pukul 17, 21, 22, 30, pukul 23, 20 dan pukul 00. Nah, kamu diminta untuk membuat jarum jamnya yang menunjukkan pukul 17. Ya, kamu buat jarum jamnya yang menunjukkan pukul 17, pukul 21, pukul 22.30, pukul 23.20 dan pukul 00. Itu untuk nomor 1. Dan nomor 2, nah kamu perhatikan soalnya, baca soalnya dengan teliti. Oke? Nah, nomor 2 ini bisa kamu tulis atau bisa kamu jawab di buku paket atau bisa juga kamu kerjakan di buku PS. Oke? Bisa ya? Nah, kalau sudah, maka kita lanjut ke yang halaman yang terakhir, evaluasi 1. Nah, seperti biasa, evaluasi 1 ini Miss Nora akan jawab 3 soal. 3 soalnya lagi kamu yang jawab ya. Ada beberapa anak nih, Miss Nora ingetin ya. Ada yang menjawab yang Miss Nora sampaikan saja. Nomor selanjutnya kamu tidak jawab. Nah, ada beberapa yang seperti itu. Ya, tapi ini Miss Nora mau ingatkan kembali. Kalau Miss Nora bilang nomor 1 sampai 3 Miss yang jawab, nomor selanjutnya itu kamu yang kerjakan, kamu yang isi. Bukan kamu kosongkan ya. Nanti kalau kamu kosongkan nanti nilainya apa? Berarti yang nilai kamu hanya yang Miss Nora jawab dong, ya kan? Bukan seperti itu ya. Nomor selanjutnya itu kamu yang jawab. Oke, kita mulai dari pelajaran PKN. Nomor 1, gambar yang menunjukkan perilaku melestarikan lingkungan adalah yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Iya, yang C ya. Nah, yang A dan yang B itu adalah gambar menunjukkan perilaku tidak melestarikan lingkungan, ya, merusak itu. Nomor 1. Nomor yang A dan yang B itu merusak lingkungan. Jadi nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, setiap warga negara memiliki hak yang titik-titik untuk memanfaatkan sumber energi. A, berbeda-beda, B, beragam, C, sama. Jawabannya C, sama. Jadi semua warga negara itu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber energi. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan A, lambang negara, B, peraturan, C, persatuan Indonesia. Jawabannya ya C, persatuan. 4, 5, dan 6 kamu kerjakan. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nomor 7, manusia dapat melakukan kegiatan karena mendapatkan energi dari A, makanan, B, matahari, C, udara. Ya, dari A, makanan. Nomor 8, aliran air dan angin merupakan sumber energi A, panas, B, kimia, C, gerak. Jawabannya C, gerak. Nomor 9, yang bukan kegunaan langsung energi panas matahari adalah A, membuat garam, B, membuat ikan asin, C, memberi tenaga pada manusia. Jawabannya C, memberi tenaga pada manusia. Oke, nomor 10 sampai 12 kamu yang jawab. Nomor 13, matematika. Lama waktu yang paling singkat adalah A, 150 detik, B, 1 menit, C, 1 jam. Jawabannya B, 1 menit ya. Nomor 14, bila 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka 3 tahun sama dengan A, 18 bulan,
B 36 bulan, C 24 bulan? Jawabannya B 36 bulan karena 12 kali 3 ya. Nomor 15. Pada pukul 23 adalah sama dengan A. jam 11 siang, B. jam 3 sore, C. jam 11 malam. Jawabannya C. jam 11 malam. 16, 17, 18 itu kamu yang kerjakan. Yang terakhir SBDP. Nomor 25. Lagu Bungaku memiliki tempo lagu A. cepat, B. sedang, C. lambat. Jawabannya C. lambat. Nomor 26. Pencipta lagu Bungaku adalah A. Ibu Sud, B. C. Simanjuntak, yang B. C. Simanjuntak, yang C. W.R. Supratman. Jawabannya B ya. Nomor 27 yang terakhir. Lagu Bungaku menggambarkan tentang A. keindahan alam, B. kasih sayang, C. harapan. Jawabannya A. keindahan alam. 28 sampai 30 itu kamu yang kerjakan. Nah, setelah kamu kerjakan nanti kamu kirim di GCR. Oke? Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti. Ya, kamu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa satu hal yang mau Miss Nora sampaikan. Jangan lupa berdoa, ya. Jaga kesehatanmu dan tetap berdoa, tetap semangat meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.